Oke, Bim salah Bim, balik lagi di channel Bang Bims. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih, Ja. Jadi hari ini gue udah kedatangan si Reja. Reja nih kebetulan kan ketemu lu ya di HMM ya? Tumbar. Lu masuk kuliah tahun berapa ya? Masuk kuliah itu 2018 akhir, jadi masuknya itu 2009 awal. Jadi tahun berapa itu? Lu ikut semester ganjil ya? Genap. Kita semester genap ya? Iya. Di Unpam, kalau di Unpam ada semester genap. Jadi masuknya tuh bulan Desember aja. Iya, Desember. Berarti lu hitungannya telat dong kuliahnya? Telat bang, nganggur dulu kita kan. Ngapain dulu nganggur? Nggak ngapa-ngapain sih bang, emang awalnya nggak ada niatan juga buat kuliah. Tapi lu asli orang mana aja? Saya asli Jambi bang, biasa Sumatera. Orang Jambi lu nyampe di sini? Ya emang apa sih? Gak boleh. Enggak, lu cerita dulu dong, dari Jambi lu kenapa gitu. bisa nyampe kuliah di Unpam gitu? Pertama kali tuh lulus kuliah nih tes tentara bang, cuman ya sayang kan duit orang tua habis, nggak masuk juga. Pikir-pikir umur udah mau tua nih, udahlah nyari kuliah aja, taunya Unpam. Oh, lu udah tes di Jakarta berarti udah pantohir dong tentara? Udah bang, terus juga itu ikut ikatan dinas, nggak lolos juga. Nggak lolos tuh, akhirnya Iya. mentok lu ketemu lah di Unpam nih. Ketemunya di Unpam, goblok banget, rumah di Bintaro nih. Naik kereta tuh ke Pondok Ranji. Pondok Ranji turun di Rawabuntu, dari Rawabuntu naik Gojek. Karena emang nggak tahu kan Unpam di mana. Tapi lu awal tahu Unpam dari mana aja? Dari Google searching kampus mana sih yang buka pendaftaran. Unpam dong yang buka. Ya udah tes daftar, ambil manajemen. Tahun 2018 tuh. 18. Mau naik 19 berarti. Iya. Berarti hitungannya masuknya 2019 awal ya. 2019 awal bisa. Lu ngambil jurusan apa ya? Jurusan manajemen bang. Manajemen. Oh iya, lu kan ketum HMM ya? Iya. Jurusan manajemen. Tapi dari masuk kuliah tuh lu langsung gimana tuh? Kan effortnya kan beda tuh dari lu tes tentara terus sampai lu masuk ke kuliahan, pasti kan beda tuh, udah mentok banget ya kan? Iya. Kalau udah mentok banget kan nih apa namanya digas gitu. Mentok banget bang, awalnya juga canggung kan. Ini bocah Betawi, Sunda, banyak lah, beragam-ragam tuh di kelas. Ya kita mah pendatang, diem dulu aja, dia ngikutin alur. Terus juga kayak kok bosen nih pulang pergi kampus dulu kan, kupu-kupu lah bisa dibilang. Ada temen kelas kan nawarin, Sidik tuh namanya, Dik, diajak ikut HMM apaan? Himpunan Mahasiswa Manajemen. Oh iya boleh tuh, ikut alhamdulillah sih lulus itu LDKO yang gitu bang. Lu LDKO berarti angkatan berapa tuh? Angkatan 11. 2000 berapa? 2019. Iya 19 tuh udah semester 3, semester terakhir lah untuk ikut HMM. Tapi awalnya lu berarti ngisi waktu doang tuh, boring. Iya boring kan, nggak niat ya, nyari temen juga kan. Alhamdulillah masuk bang. Nah, sebelum lu masuk kan pasti itu kan ya namanya kita tahu ya dunia perkuliahan gitu kan, kalau nggak ya apa namanya kuliah pulang kalau nggak kuliah nongkrong gitu. Iya. Nah, lu basis yang mana tuh aja? Itu dulu basis Gerbang Hijau tuh sama Lalolo bang, banyak tuh temen-temen di belakang main kan. Ya asik juga sih, cuman kalau kehidupan kayak gini mulu monoton, kayaknya harus lebih lagi dah. Gimana sih cara lebih, ikut organisasi, ya udah tuh ikut HMM bang. Dan dimana sih itu banyak sih program kerjanya, oke menurut gua ya, nambah pengalaman di HMM oke sih situ. Nah, kalau di organisasi aja kan kita kenal tuh ada istilahnya kan senioritas lah, senior junior gitu. Terus lu selama lu masih junior apa sih aja yang lu rasain kira-kira pas itu? Wah itu jadi junior ada senang sedih capeknya sih. Senangnya ya enak, abang-abangnya juga royal. Terus juga kalau sedih itu disuruh-suruh mulu tuh. Tapi kalau kita ngambil nilai positifnya, disuruh-suruh itu kayak ada sih ilmunya juga. Kayak dari segi mandiri tuh, kita mau makan disuruh dulu nih gini gimana caranya kita bisa makan gitu. Yang tadinya nggak ada duit jadi ada duit karena abang-abang juga gitu.
Berarti lu orang tua mah asli Jambi ya? Orang tua kalau nyokap Padang kota, bokap Tasik Sunda. Lu Jambi dari mana itu berarti tuh? Itu dia bang, kadang suka bingung kan, lu orang mana sih? Nggak tahu nih, bokap gue Sunda, nyokap Padang, gue lahir di Jambi, jadi yaudah Indonesia Raya bang. Oh, Indonesia Raya. Iya Indonesia Raya. Tapi lu kalau di sini tinggal di tempat oma lu? Tempat oma sekarang, kadang tempat kakak, kadang di Sepet, ya kehidupan kita di mana aja bang, hidup kita Nomaden berarti lu. nomaden berpindah-pindah. Nah tadi kan lu udah cerita nih ya, pas lu jadi junior pahitnya kayak gitulah gitu kan, ada senangnya juga Iya. dikit-dikit. Ya gue juga pernah aja gitu kan ngerasain jadi junior, ya emang pahit sih gitu kan. Iya. Nah makanya pas lu sekarang nih udah jadi senior aja, gimana aja, apa yang lu rasain kira-kira? Apalagi lu Iya. posisinya sekarang kan ketua umum nih, ya lu yang bisa mengkontrol semua anggota lu lah di Hima gitu kan. Nah gimana tuh kira-kira? Tentunya di awal ya bersyukur dalam artian bisa sampai di titik puncak yang dimana kita merasakan di titik terendah tiba-tiba naik dengan step by step di titik puncak. Itu saya merasakan bahagia dengan cara kita mengayomi nih adik-adik, apa yang kita rasain di saat kita masih junior, senang susah dan sedihnya itu kita rasain, kita apa ya, kita ayomi nih adik-adik, dek nih gini dek, abang dulu gini loh, gini. Itu jadi pengalaman yang saya lewati, saya berbagi tuh sama adik-adik begitu bang. Berarti apa yang di pikiran lu kan, kalau kita jadi junior kan mikir ayo senior nih kayak gini-gini gitu ya. Iya, Pas lu jadi senior, wah ternyata lu ngerasain nggak kayak gitu ya. ternyata dari senior itu berat, tanggung jawabnya lebih gede. Karena junior itu ya itu tanggung jawab kita. Ketika junior kita nantinya nggak ada yang berhasil satupun, itulah tanggung jawab kita, gimana caranya adik-adik kita harus bisa lebih dari kita juga. Nah ja, gue pengen tahu juga nih ja, perjalanan lu sampai bisa ke titik puncak jadi ketum di Hima gitu, di Hima manajemen khususnya gitu kan. Kira-kira proses lu sampai saat ini sampai jadi ketum gimana ya perjalanannya tuh? Ribet nggak tuh kira-kira? Itu sangat ribet sih. Jadi yang dimana kita masuk organisasi yang tadinya emang gabut buat ngisi waktu kosong, ketika itu emang dihadapi dengan serius, kita lakuin dengan benar-benar sungguh-sungguh. Itu kan tadinya kuliah pulang, ketika itu kuliah organisasi ya kita manfaatin di situ, kita ikuti semua program kerja, kita ambil ilmunya, kita tiruin nih, kita amati. Terus juga tercapailah suatu penghargaan yang dimana gue dapat jadi pengurus terbaik bang di periode Tum Hadi, tuh ada namanya Tum Hadi. Thank you juga tuh atas ilmu-ilmu yang telah diberikan, dan juga senior-senior lainnya lah. Setelah itu naik jabatan menjadi sekretaris umum 2 di masa jabatan Tum Rijal begitu bang. Oh gitu, jadi perjalanan gitu tuh. Terus kemarin pas pemilihan aja gimana tuh? Nah, untuk sempat di pemilihan ketua umum ini kemarin ada 2 kandidat, antara saya dan ya teman-teman saya lah di dalam internal kampus, Abel dan Resta begitu. Sempat banyak omongan, cacian dan makian juga sih pada saat itu. Jadi tinggal tergantung kitanya aja gimana tebal kuping menghadapi omongan-omongan orang di belakang. Bahkan ada yang ngomong, si Reja no naik sama Rania, itu ditunggangi eksternal. Nah di sini nih saya mau menjelaskan juga, tolong dong eksternal mana yang nunggangin saya datang sini begitu. Gitu ya. Dan buktikan kalaulah emang ada eksternal yang nunggangin saya. Jadi sekalian lu klarifikasi juga di sini aja ya. Iya. Jadi karena kan emang budaya di kampus kan kayak gitu ya, apa namanya, kalau Hima nih kan organisasi eksekutifnya lah di kampus gitu kan. Iya, Kemudian ada apa namanya eksternal kampus juga yang begitu banyak gitu kan di kampus Unpam, karena kan kampus yang dibilang cukup heterogen lah di Unpam ini gitu kan, dari basis paling kanan ada sampai paling kiri pun ada gitu, sampai yang non Islam pun banyak gitu kan. Dan juga apa namanya, kalau gue lihat-lihat gitu ya Jaya, lu kan bukan apa namanya, bukan orang yang menurut gue cukup elegan lah gitu kan. Nah, kok bisa ya jadi ketua umum gitu? Iya, dengan segala rasa syukur sih dan usaha gua yang gua jalani, bahwasanya setiap usaha itu tidak mengkhianati dengan hasil bang.
ketika kita berdoa dan berusaha, insya Allah akan tercapai. Alhamdulillah. Berarti pure tuh ya, emang kemampuan diri lo gitu untuk sampai di titik ini gitu kan. Bahkan teman-teman yang di belakang saya pun itu pure pakai duit jajan sendiri juga bang. Bahkan pemilihan itu kisminnya. Nah nih bicara duit jajan, kita tahu nih kalau emang apa namanya mahasiswa di lingkungan kampus gitu, sekarang nih lagi zaman banget ya orang main slot. Nah lu main gak nih ya? Kalau main slot sih ya main iseng-iseng kalau gabut. Tapi JP apa Ya begitulah, rungkat nih? ngecek ombak, kadang JP kadang rungkat, sekalinya JP bayarin temen-temen sama badan bohong gitu. Jadi JP habis gitu, JP habis, sama baik ya, dong, iya. dengan rungkat dong. Makanya tapi ketika kita JP ya kita bisa buat teman-teman senang, kita pun senang gitu. Tapi selain itu ya, nih namanya kita anak-anak remaja ya, pasti kan banyak banget apa namanya kenakalan remaja yang kita lalui gitu. Gua dosa yang nggak pernah gua lakuin itu cuma satu aja, nggak pernah makan daging babi itu doang. Selebihnya itu kita pernah semua gitu kan. Nah makanya nih ya, gua mau nanya juga ke lu, kira-kira kehidupan lu sebagai sosok pria remaja gitu kan, gimana tuh? Kalau Untuk lu bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ataupun kejahatan-kejahatan masa remaja lah gitu kan. kalau gue sih wah azan bang, kita Azan cut dulu dulu ya. kali ya pendek. Oke, teman-teman semua, sorry nih tadi kita potong sholat maghrib gitu kan. Nah kita lanjut dulu nih ya pembahasan kita kan sampai ini ya apa namanya kenakalan remaja ya. Nah gimana tuh ya kira-kira untuk lu bisa terhindar dari kenakalan remaja yang memang sekarang sangat vulgar lah untuk di apa namanya ada gitu. Jadi bukan pembahasannya slot ya? Enggak, itu kan udah selesai. Udah selesai. Kita masuk ke kenakalan remaja ya. Lu tipikal remaja yang nakal nggak sih kira-kira? Kalau untuk nakal sih kayaknya bukan penilaian gue sih bang, orang-orang yang nilai. Orang lain ya? Iya. Menurut lu sendiri gitu, Kalau- apa sih yang nggak pernah lu lakuin gitu kenakalan remaja gitu kan? Ya kalau bisa jangan yang aneh-aneh lah, yang melanggar hukum berat kayak ya obat-obatan gitu. Itu mah emang nggak boleh lah ya, nggak boleh kita ini karena kan melanggar bisa ditangkap polisi ya kita ini kalau itu gitu kan. Paling kayak apa ya? Ya biasa masalah percintaan ya gitu-gitu lah. Jadi seorang ketua HMM, nah pas banget ya si Ucok datang. Bang Ucok, Sebagai seorang ketua HMM ya, dunia percintaan lu kayak gimana sih? Kan teman-teman pasti juga mau tahu ya. Katanya kan banyak isu beredar lu nih fuckboy ya gitu kan. katanya kata siapa tuh? Makanya lu cerita dulu dong, sekalian lu klarifikasi gitu kan. Pernyataan orang-orang nih gimana nih? Ada yang bilang gitu, cuman menurut gua ya dikit sih bang, Dikit gimana tuh? dikit ya. Jauhin rokok dulu ya. Isep-isep ya, namanya juga kita masih muda, kadang ada sisi seriusnya, kadang bercanda, kadang labil lah bang. Nggak tahu kita sama hati ini aduh kayak gimana gitu. Jadi saat ini waalaikumsalam. Kalau gua jawab, salam. di mana? Ngurus ladang di depan. Lagi bikin apa? Podcast nih program Gocok, podcast rakyat. Nanti lu nonton di channel YouTube gua. Buat teman-teman juga jangan lupa subscribe sama like video ini ya. Kita biar nanti teman-teman ada rekomendasi ketua organisasi mana nih yang kira-kira gua bisa apa namanya tanya-tanya gitu kan. Nanti ditulis saya di kolom komentar gitu. Oke, Ikutan dong. langsung aja dah. Ikutan dong. Lu Duduk ikutan. mana Ya ya? udah. Nih duduk sini nih. Waduh. Lu bikin dulu. No, langsung. Masih. Gini, Cok. Tadi gua ada sampai pembahasan, gua lagi nanya-nanya Reja dulu nih nanti gua kenalin lu juga. Ya, gimana ya dunia percintaan lu ya? Manis apa pahit kira-kira menurut lu gitu kan? Karena Reja kan Cok kita tahu ya, dia kan terkenal fuckboy banget nih ya kan. Salah satu orang fuckboy nih di Pamulang Cok. Gimana? Ini bisa dibilang nano-nano sih bang, manis asem
pahit asin nyatu jadi satu. Ya manisnya ada, pahitnya ada karena ya baru putus juga kan bulan puasa kemarin sih. Tapi udah dapat pengganti ini. Insya Allah udah ada. Jeda berapa hari tuh? Jeda berapa hari? Bulan bang, Wah. sebulan. Fuckboy nih Cok. Parah nih. Nyerah deh bos kalau urusan cewek sama Raja. Kagak bang. Doski samanya sama Agus. Terus mana itu? Agus ada teman gue aja. Gimana itu ditanya? Apanya? Kehidupan percintaan lo nih sebagai seorang ketua umum gitu kan. Siapa tahu kan kalau lu masih jomblo gitu kan, sekarang kan bisa teman-teman nanti follow Instagram lu gitu ya. Ya nih. Untuk teman-teman silakan follow dulu lah nih IG di sini nih, di sini ya. IG-nya MRDRJA gitu. Tapi lu masih jomblo nggak? Masih ada sih bang sekarang. Masih ada pacar. Baru. Karena prinsip gua gini Ja, kalau kita mau jadi ketua umum gitu kan, kita harus selesai dulu urusan hati. Karena nggak bisa nanti kita gimana kita mau ngurusin hati orang banyak gitu kan, kalau urusan hati sendiri belum selesai gitu kan. Bener. Nah itulah makanya Ampun gitu. pesan gua nih Ja, kalau jadi ketua umum ya lu harus punya cewek dulu gitu. Kalau lu nggak selesai urusan cewek ya lu jangan jadi ketua umum, nanti pasti lu akan banyak melibatkan perasaan dalam kepemimpinan lu. Nah itu nggak boleh. Berarti ketua umum itu harus ada pacar ya. Iya lah. Poin penting. Iya, itu buat jadi catatan juga nih buat teman-teman nih yang mau jadi ketua umum gitu kan. Kalau lu nggak selesai urusan hati lu, ya lu jangan berharap bisa ngurusin hati orang banyak gitu. Nah, teman-teman semua, ini juga kita kebetulan kedatangan Mas Ucok. Apa Kang Mas. Ucok? Kang kali ya. Kang Ucok. Kang Ucok nih nama aslinya siapa Cok? Nama asli lu Cok? Nama asli gua Ismail Tambunan. Ismail Tambunan. Memang ada marga. Batak dong lu. Orang tua Batak. Orang tua Batak. Berarti lu bukan orang Batak. Bukan. Keturunan Batak, tapi dari lahir di Jakarta gua. Makanya ngomongnya lo gua kan. Di mana lu? Kalibata. Kalibata. Berarti dari Kalibata nih ngurusin ladang. Di depan ladang gua. Ada domba 2. Dodo. Nah nih Cok, gue juga sekalian nih ya kita pindah topik Ucok dulu nih. Iya. Ucok kan kita tahu lu kan sekarang kan lagi menyusun apa namanya dalam pembentukan karateka lu Ucok jatuhnya ya? Iya. Karateka GMKI ya, Ya. Tangerang Selatan. Nah Cok, kehidupan di Kalibata, gue sebagai orang Jakarta gitu ya, khususnya Jakarta Selatan, kita tahu apa namanya kerasa hidup di Jakarta Selatan. Dan memang gue katakan ya kalau lu hidup di Jakarta Selatan lu bakal ngerasain ya emang nakal, ya bener nakal Iya, gitu kan, nggak seperti teman-teman yang di daerah gitu. Gue bukannya sorry ini teman-teman yang dari daerah, jadi kalau di Jakarta emang bener lu pure nakal, ya nakal banget gitu. Nah lu Cok, lu kategori orang yang nakal nggak Cok pas hidup di Kalibata? Coba dong cerita. Jadi gua kan hidup di Jakarta itu kurang lebih 20 tahunan lah ya. Jadi dari lahir sampai lulus SMA tuh gua. Tutup dulu nih kopinya. Tutup dulu, walaupun agak pahit. Kayak hidup. Jadi 20 tahun lebih lah di Jogja. Ya benar kata lu tadi kan, makanan sehari-hari lah. Jadi kenakalan yang memang hari ini mungkin anak-anak remaja lagi ngelakuin, ya kita udah lewat gitu. Kita udah tawa Iya. dong ya. Oke gitu. Gua gini Cok. Mungkin pas gua apa namanya baru lulus SD mau masuk SMP, lu tau kan kayak di Pamulang nih kan lagi rame banget kayak nge-BM gitu. Oh, tahu. Nah, itu Iya, kan iya. kita kan pernah ngerasain itu gitu Ngerasain dulu kan di itu, Jakarta pasti kan itu. parah kan. Pasti. Parah. Gue juga sampai dulu BM sampai Ciputat tuh. Terus balik lagi kayak gabut gitu, tapi pada saat itu gue ngerasa seneng gitu kan. Walaupun gak bawa duit. Iya, modal percaya diri doang. Ngerasain gua. Jadi kayak orang-orang nakal sekarang ya kita cuman apa namanya tawa-tawa aja sih. Tawa-tawa aja. Gitu kan. Jadi apa ya? Ya hampir semua sih ya. Titik paling dianggapnya paling nakal itu ya, walaupun gua nggak pernah ngerasain misal gitu, tapi mungkin temen gua ngerasain kan gitu. Jadi bisa sharing momen gitu. Jadi ya nggak beda jauh sih nakal zaman kita gitu dengan zaman sekarang tuh tawuran, kasarnya minum dan sebagainya, ngerokok juga pasti lo ngerasain kan. Iya. Masih Lu ngumpet. enggak gua tanya nih, ya. Lu ngerokok pertama kali kelas berapa tuh? Gua kelas 4 SD kalau nggak salah. Lu Ja Gua SMA. SMA. Iya.
Cok, kalau orang daerah gitu Cok, gua ngerokok dari kelas 5 SD. Tuh. Gue masalahnya SMP atlet gue bang, ikut atletik, lari. Oh gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu jadi udah biasa Udah gitu. biasa. Yang rokok harus di tempat sepi. gitu. Tapi lu pernah ngerasain betak coklat nggak di mall? Pernah, pernah. Iya, sampai kayak gitu ya. Pernah, Di pernah. Jakarta betak coklat tuh. Dulu sering Pernah banget. gua. Pernah. Ya, tapi gua mohon maaf juga sih yang buat yang coklat gak pernah gua betak. Sebutin kan nih mereknya. Jangan, jangan dah. Jadi gimana Cok? Ya, yang tadi gue bilang, jadi ya kenakalan apalagi Jakarta gitu ya, keluar rumah nongkrong ya pasti udah tuh berbau dengan nakal tuh, entah minum lah entah apa gitu. Tapi jangan dicontoh juga ya hari ini ya, kalau emang belum ngerasain ya jangan sampai gitu. Terus kenal ya paling parah sih minum sih kayaknya ya, minum. Terus lo ngerasain gak sih yang misalkan pacaran, satu temen lo nih pacaran nih satu, tapi yang nemenin banyak. Iya. Dulu bocah gangan tuh ya. Iya. Kalau di Jakarta bocah gangan tuh ya. Jadi lu misal lu punya cewek nih, tapi lu nggak berani datang sendiri gitu ke cewek lu. Pasti bawa bocah gangan lu tuh. Biar bocah gangan lu jaga depan rumahnya. Nah, lu di dalam gitu ya. Biar kagak digebukin juga. Dulu kan bocah gangan kan antar gang kecot ya, Cok. Iya. Kalau di Jakarta ya. Kita punya barisan masing-masing tuh. Jadi yang pacaran satu orang tapi yang awal banyak tuh. Itu. Mungkin di zaman itu ya tercetus cabe-cabean. Itu di situ tuh kayaknya tuh tercetus. Nah, Cok, tapi lu kuliah di mana nih? Gua kuliah di Unpad. Jurusan apa? Gua hukum. Hukum. Angkatan berapa lu berarti? 2016 lah. 2016. Berarti lu udah lulus? Tahun ini. Oh, iya. Dikit lagi. Oh, itu pembenaran tuh. Gue juga dulu waktu belum lulus sih ngomong kayak gitu sih. Gitu kan. Jadi berarti lu FA 2016 nih. 2016. 2016 berarti lu hitung-hitung sekarang semester 12 ya? Iya, 12. 12 gua banyak juga, Cok. Parah ya. Lu semester berapa, Ja? Semester 7 bang. Gua ngambil hukum itu karena gue SMA IPS. Emang apa korelasinya? Sebenarnya target gue itu kalau nggak di fisip di psikologi, karena kan nggak tahu kenapa kayak relate aja gitu. Jadi saat lu ngerasa kali sebelum lulus SMA tuh kayak sudah memikirkan setelah ini di jurusan apa gitu. Nah mungkin domainnya itu waktu gua IPS, kalau nggak hukum, fisik, psikologi kayak gitu. Jadi karena berhubung di Unpam nggak ada fisik, psikologi, jadi ya hukum. Nah, tapi kan lu bocahan Kalibata, Cok. Kok bisa kuliah di Unpam? Jauh bang. Jauh ya? Jauh bang. Jauh lu, Ja. Ini jalan lu dari luar kota. Enggak, karena gue awalnya itu nganggur BIM setahun. Jadi gue lulus 2015, baru kuliahnya 2016. Tadinya gue di luar kota, cuman memang ada gap sedikit, jadinya nganggur dulu gue 1 tahun. Ya udahlah, gue ke Unpam. Tapi lu tahu dari mana? Dari abang gua dia bilang ada nih di Tangerang Selatan gitu, karena gue semasa SMP SMA belum tahu nih, belum pernah ke Tangsel kan. Tiba-tiba udah tuh gue masuk, gue datang ke Pamulang daftar, ya syukurnya keterima kan gitu. Tapi Cok, kita tahu kan ya gua apa namanya kenal lu kan udah lama nih, dari kita dulu masih di IMA gitu kan, terus lu juga di IMA hukum lu ya. Nah perjalanan lu pas baru masuk kuliah kayak kita kan anak Jakarta nih ya, Cok. Iya. Jadi susah banget kan untuk apa namanya untuk masuk ke budaya di lingkungan kampus Oh, gitu iya, kan. iya, Kita iya. kan orang yang apa ya bahasanya acak-adul lah gitu, berantakan lah gitu kan. Terus kemudian untuk menyesuaikan sampai dengan lu menjadi mahasiswa hari ini, Cok, gimana Cok perjalanan, Cok? Kalau gua itu ya syukurnya itu dari awal itu masuk ke circle pergaulan yang dibilang bawah enggak, atas juga enggak tuh. Jadi stabil lah menengah. Jadi kalau dibilang ya gaya pergaulannya enggak terlalu hedon ataupun enggak bawah banget gitu. Jadi nah karena sebelum gue masuk Unpam gue tahu kan takarannya ini enggak yang dibilang elit juga, enggak dibilang paling bawah juga. Jadi
nggak beda jauh sih nyesuaiinnya, karena memang kalau anak-anak yang emang dari dulunya di Jakarta mungkin gampang bergaul kali ya, jadi tinggal kita nyesuaiin, ternyata ketemu pola mainnya kayak kayak gini. kayak ini cok, kayak apa namanya, kalau kita lihat kan banyak banget sekarang bocah-bocah kampus ya yang emang maksain ya jatuhnya. Oh iya. Yang pura-pura high ngerti lo. Nyampe Kalau gitu. kalau di memes tuh ada tuh yang kayak pulang nak rumahmu roboh. Iya. Gaya hidupmu mewah banget. Nah, itu. Pulang rumahmu mau roboh. Kalau enggak bapak lu nih tidur pakai kaos partai. Nah, ya kan? Jadi nyatu tuh. Iya. Kalau nggak apa Karena sih? emang banyak banget kalau gue Banyak. lihat hari ini mahasiswa maksain. Iya, jadi kalau prinsip pergaulan gue ya padanya sih nggak terlalu maksain. Pulang ada malu no makan bayam dihangetin. Kan nggak bisa ya, bayar ya. 2 jamnya udah basi ya. Iya makanya. Nggak mungkin karena ini kali ya. Anak-anak generasi di atas tahun 2000 tuh beda gitu. Kalau di bawah Gengsinya tinggi ya. kalau di bawah 2000 kan ya mungkin kita ngerasain ya. Tapi kalau di atas 2000 tuh kayak tuanya lebih cepet aja dari berbagai aspek sih kayaknya sih menurut gua. Tapi Cok, gue mau tahu juga nih Cok, karena kan ini kita podcast rakyat ya, jadi kita ngebahas perjalanan teman-teman lah di organisasi itu kayak gimana gitu kan. Perjalanan lu Cok jauh sampai dengan hari ini gitu, gimana gitu? Di organisasi sih gua apa ya, lurus-lurus aja sih sebenarnya, cuman memang ya gua rasa sih proses orang kan beda-beda ya, ada yang cepet, ada yang lama, tapi lama bukan berarti gagal juga kan. Jadi sama lah semua. Gue dari organisasi internal kampus baru mulai keluar, ada beberapa organisasi eksternal gitu di luar. Nah sampai endingnya selesai beberapa organisasi dan sekarang lagi perjuangin satu organisasi lagi. Apa Cok? Ada organisasi nasional juga berbasis Kristen. GMK itu. Kalau lu berarti karatekernya nih jatuhnya ya? Sebenarnya bukan caretaker sih, Apa? cuman apa ya dibilang, karena Founding caretaker father gitu. Apa tuh bahasanya? apa ya bahasanya, bisa dibilang yang inisiasi juga. Oh, ya. Inisiator lah ya. Inisiator gitu. Tapi kan kalau caretaker kan banyak nanti kan, ntar gue dibilang Klaimnya, klaim sejarah kan, itu jangan, itu rawan. Makanya juga tapi perkembangannya gimana tuh kira-kira? Ya sampai hari ini yang gue bilang tadi, terlepas lama atau enggaknya proses seseorang bukan berarti gagal kan. Tapi pada akhirnya ya benar mungkin yang sering dibilang anak-anak mahasiswa Apa tuh? yang dibilang Proses tidak akan nah menghasilkan itu hasil. dia tuh. Ya. Walaupun udah lumrah ya bahasa itu, tapi gue percaya itu gitu. Jadi progresnya sampai hari ini ya udah mulai meningkat gitu. Tinggal gol momennya doang sih, itu sih. Gitu aja ya. Gitu sih. Tapi Cok, tadi gue tanya juga ke Reja, karena kan ini kan apa namanya mahasiswa hari ini gitu, banyak orang yang maksain gitu sampai akhirnya terjerumus pada yang namanya judi online. Oh iya Slot, iya, Cok. slot. Lu main gak nih? Gua main mah main, cuman emang bukan yang tipikal apa ya, Canduan gitu. canduan gitu, yang cuman kayak hiburan kalau lagi suntuk gitu. Parah sih itu slot itu tuh. Udah makanya ini pesan juga dari gua aja buat lu mau Cok. Kalau yang Kamu juga, gue tanya balik nih, udah main apa belum? gua juga main. Oh, lo main. Tapi gua udah rehab sih. Gua sih udah rehab. JP tergede berapa? JP tergede bisa makan selama seminggu. Itu deposit berapa tuh? Ya ada. Receh terus. Ya kalau gua udah rehab Cok. Oh, udah rehab. Jadi gua lebih mikir sih. Tadi gue sepakat sih kata lo, kalau sekali-sekali gitu ya kan depo gocap menjadi Iya, soal lagi. menjadi soal. Kalau untung, kalau JP, kalau enggak pun nggak jadi masalah. Anggap aja kayak main game online terus Beli cash lah ya. cash, nah tuh point blank ya. Berarti lu udah sebentar lagi nih bakal Sebentar ada lagi. terbentuk gitu kan. Juga teman-teman nanti yang Kristen juga biar tahu Cok kalau Iya, misalkan ada gitu untuk naungan mereka di organisasi mahasiswa Kristen di tingkat kota berarti ya. Jadi Nah.
Ya, Gimana tuh? lanjut. Dulu. Ya, jadi ini podcast keberapa nih kira-kira? Perdana, Cok. Oh, perdana. Nah, nanti Oh. gua bilang makanya selesai dari ini Nah, teman-teman yang punya rekomendasi untuk wawancara orang gitu kan, ketua-ketua organisasi mahasiswa di Tangerang Selatan boleh ataupun tingkat nasional juga boleh, tulis aja di kolom komentar biar nanti kita ngobrol-ngobrol. Jadi gua tuh kalau ngebahas lu punya program kerja apa itu kayak udah basi banget, Cok. Iyalah. Tapi Iya. kita akan bahas siapa sih lu gitu kan. Sisi lainnya. Nah, jadi kita ngebahas ketua organisasi mahasiswa nih lewat dua sisi, Cok. Oke, baik. Gitu. Jadi podcast rakyat ini kayak gitu tema dan konsep. Ya doain aja sih semoga bisa ini kan cepat naiknya. Itu sih untuk itu aja. Jadi teman-teman tuh jangan sampai tidak berorganisasi gitu kan, rugi banget sih kayak di dalam kampus. Benar-benar sangat disayangkan sih kalau nggak berorganisasi. Mana harus melihat peluang juga. Nah, sebelumnya Cok, sebelum lu sampai dengan titik ini, tadi gue udah tanyain lu Reja. Lu tipikal orang yang fuckboy belum sih, Cok? Gua lo boleh cek ya, bintang gue itu Taurus. Oh ngaruh ya bang bintang. Ya kalau misal pemikiran zaman dulu sih ya katanya. Tapi relate sih. Taurus itu salah satu karakternya itu setia. Nah, gua tipikal yang gue takut munafik juga ya. Jangan Jadi- kalau Reja kan kita sama-sama tahu, Cok. Iya lah, gua udah angkat tangan gua kalau urusan Lord kerja. lah dia ya kan. Ada sama kayak sahabat gue juga. Tapi kehidupan percintaan lu, Cok, gimana tuh kira-kira, Cok? Gue karena yang tadi gue bilang ya semoga aja ya siapa yang nggak mau setia gitu ya punya karakter. Tapi gue flat gue. Jadi Kalau udah ada satu udah gitu. udah satu gitu. Gua banget sih fix. Kayak enggak lu? Kan Kasih hati video gua, waiting list lu ada berapa? kebaikan gua suka dimanfaatin sama cewek-cewek. Enggak, kalau gue tipikal yang memang ya udah kalau ada satu. Kalau memang Gua banget. prosesnya selesai baru nyari lagi. Gitu. Iya, ih paham banget yang mau ucap kehidupan gua. Tapi Itu kan beda-beda karakter. tapi gue mau bahas masa lalu di Kalibata juga nih, Cok. Oh iya. Kan kita tahu Kalibata ya, lu di mana sih? Gua depan makam pahlawan Hmm. sebelum apartemen Kalibata. Nah, hal-hal yang nyeleneh, Cok, yang pernah lu lakuin di Kalibata apa tuh kira-kira? Apa ya? Lu kan deket taman makam pahlawan nih, kan situ ada tuh helm-helmnya, pernah lu nyetak nggak? Nah, itu zaman kecil kali ya. Zaman kecil namanya lo ngerasain paling netang layangan. Iya. Jadi layangan putus dikejar Hmm. dan itu putusnya di dalam makam tuh. Jadi gua sama teman-teman rumah gua itu masuk ya iseng ngangkat helm itu bawa, ternyata saking beratnya nggak bisa ke bawah. Oh iya, Itu berat berat banget. banget, berapa kilo gitu tuh. Jadi emang benar-benar berat, akhirnya nggak ke bawah gitu. Jadi apalagi kan kalau ziarah gitu, jadi Lu ngapain tuh kalau orang-orang jarang? kalau posisi hujan tuh gua sama teman-teman gua ngojek payung. Lanjut payung. Tuh, kalau misalkan lebaran Parkir markir sama bos. sama dagang bunga tuh. Nah, dagang bunga juga, teh botol. Boleh nyebut merek gak sih? Boleh. Oh, boleh. Tahan Siapa baru. tahu sponsor masuk. Kirain udah ada endorse kan, gak bisa. Jangan ada botol lu. Tuh. Gitu. Berarti Jadi, emang kehidupan lu kelam banget tuh ya? Kelam, Gila. kelam. Hitam banget lah ya gitu. parah. Cuman enaknya sekelam-kelamnya gua dengan teman-teman gua di kampungan sendiri. Ya, gitu. Jadi nggak merusak kampungan lain gitu. Iya sih. Kalau prinsip gue, Cok, ya, mungkin gue juga bakal masih bandel ketika gue masih ada di gang Ya, gue sih. Gitu. sepakat gua. Karena gue juga kan keluar dari situ, dari zona itu gitu kan. Walaupun sebenarnya nggak ngebuat kita 100% berubah ya pas Hmm. pindah tempat, tapi minimal ya lebih baik lah. Iya namanya kehidupan yang silih Kehidupan. berganti, datang dan pergi. Nah. Gitu kan. Cuma bisa itu aja. Berarti udah tua kan. Tapi harapan lu nih, Ja, ke depan gimana, Ja? Harapan lu buat diri lu sendiri lah, nggak usah buat orang lain dulu. Kayaknya lu nggak punya harapan buat diri lu. Gak usah hidup kalau kayak gitu ya. Kalau harapan gua yang dimana gua jadi anak terakhir bang, terus juga satu-satu tanggung jawab orang tua gua, tinggal gua doang nih. Ya sebisa mungkin gua bisa lah membahagiakan mereka selagi umur mereka masih ada, terus juga terutama karir gua gitu.
dan juga teman hidup gua yang nantinya Gimana nih? Yang Gimana mana? nih, Cok? Banyak soalnya. Buset, kayak banyak aja. Yang abang tahu aja. Ya, yang abang Semuanya berarti. Kan Kan semuanya kita gua tahu. banyak. satu kan. Satu. Satu. Iya, itu. Yang lainnya mah kan temen, Bang. Iya, Mereka aja yang berharap berarti ya. enggak tahu tuh. Iya. Takut diserang. Ya, harapan gua dari segi karir dan juga orang tua dan juga teman-teman yang di sekitar, ya ketika gua merasakan bahagia, teman-teman pun juga merasakan hal yang sama. Jadi harapan gua enggak neko-neko, Bang, yang terbaik lah buat diri gua gitu. Gitu aja. Kalau lu, Cok, harapan lu, Cok? Kalau gue ya pasti semua sama sih terkait harapan ya. Tapi poin pentingnya, Pengen yang lebih baik lah ya. nah itu pasti tuh. Terus kemudian apa harapan lu terdekat nih? Harapan gue ya pasti 2 cita-cita yang emang Hari dekat ini. gitu hari ini gitu. Salah satunya selesai terkait perjuangan untuk organisasi, sama selesai studi pendidikan gue. Itu aja dulu ya. Itu dulu. Belum ada pikiran nikah nih. Belum ada, masih jauh karena ya bisa 5 sampai lebih lah, 5 Tapi calon ada. ikhtiar aja sih. Biar aja. Slow itu ya kayak gitu. Ya udah teman-teman semua, nanti sampai jumpa di channel gua lagi. Untuk video selanjutnya kita akan ngebahas terkait dengan ketua-ketua organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan kampus, lingkungan kota, ataupun dimanapun kalian berada. Jadi langsung aja subscribe, like, dan juga komen, tulis di kolom komentar siapa yang harus gue wawancara selanjutnya. Oke, dadah.